Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi walido kamatubi atini mahabataka wa marifatika. Perkenalkan, nama saya Rike Dwi Oktaviani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana menjadi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja kita simak dan perhatikan materi yang akan disampaikan. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan untuk 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu al-khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin, dan al-rasyidun yang berarti dibimbing dengan benar atau mendapatkan petunjuk. Kekhalifahan Rasyidin merupakan kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Selanjutnya yaitu khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang disebut as-sabiqunal awalun, sekaligus sahabat Rasulullah SAW dan juga khalifah pertama yang dibaiat oleh umat Islam. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Selanjutnya yaitu kebijakan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang pertama, memberantas kaum murtad dan nabi palsu. Abu Bakar memerintahkan tentara untuk memerangi kaum murtad, pembangkang zakat, dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, melindungi hak ekonomi masyarakat. Abu Bakar melindungi hak ekonomi masyarakat dengan memastikan sistem hukum memberikan perlindungan yang adil kepada pelaku ekonomi. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam. Abu Bakar memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab seperti Irak dan Suriah. Yang keempat, menghimpun Al-Quran. Abu Bakar mengutus Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima, menetapkan zakat dan khumus. Zakat merupakan kewajiban terhadap harta setiap muslim yang telah mencapai nisab. Sedangkan humus adalah 1/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin. Yang keenam, memiliki model kepemimpinan demokratis. Abu Bakar mendorong dialog terbuka yang memungkinkan suara umat untuk didengar tanpa batasan. Dan yang terakhir, melanjutkan ekspedisi militer Usamah. Abu Bakar melanjutkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Usamah. Selanjutnya yaitu masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam adalah selama 2 tahun 3 bulan, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar wafat pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Di akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Selain itu, Abu Bakar meminta untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebagai khalifah ke Baitul Mal. Hal itu dilakukan agar dia benar-benar bersih dari segala urusan dunia ketika wafat. Berikut ini adalah peta kekuasaan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu Khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Ab al-Ujjah bin Ribah bin Abdillah bin Qurt bin Rojail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah salah seorang sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujahid yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dalam banyak hal, Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Adapun pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui wasiat. Yang pertama, Abu Bakar memanggil sahabat-sahabatnya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah untuk bermusyawarah menentukan penggantinya. Selanjutnya, Abu Bakar yakin Umar adalah penggantinya yang tepat. Abu Bakar meminta Utsman bin Affan menulis surat wasiat penunjukan Umar. Abu Bakar membacakan surat wasiat tersebut di hadapan kaum muslim. Kemudian kaum muslim membaiat Umar sebagai khalifah. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah terjadi pada tahun 13 Hijriah atau sekitar 634 Masehi. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melakukan berbagai kebijakan dalam berbagai bidang, diantaranya yang pertama politik, memisahkan kepentingan elite politik dengan kepentingan masyarakat, membagi negara menjadi provinsi, mengekspansi Islam ke berbagai belahan dunia, dan menugaskan hakim di setiap wilayah. Yang kedua, ekonomi, mendirikan Baitul Mal, membangun lembaga hisbah, membuat peraturan dalam kepemilikan tanah, zakat, dan mata uang. Yang ketiga yaitu agama, menetapkan Jumat sebagai hari libur, menyelenggarakan pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran, memerintahkan sholat tarawih berjamaah, dan menetapkan penggunaan kalender Hijriah. Yang keempat, pertanian, mengelola lahan mati, memberikan lahan pertanian kepada masyarakat, membangun infrastruktur pertanian, dan kebijakan kharaj dan zakat pertanian. Dan yang terakhir yaitu masjid, merencanakan menerangi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Selanjutnya, masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berakhir dengan kematiannya, yaitu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama kepemimpinannya, Umar bin Khattab berhasil melakukan banyak hal, diantaranya yang pertama, memersatukan beberapa suku di Arab tanpa memandang ras dan suku, menerapkan reformasi administrasi dan sosial, mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman, memperluas wilayah Islam melalui penaklukan, dan membangun peradaban yang maju. Berikut ini adalah peta kekuasaan masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy. Berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah dan gelarnya Dzunurain, yang artinya yang punya dua cahaya. Sebab digelari Dzunurain karena Rasulullah SAW menikahkan dua putrinya untuk Utsman, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Selanjutnya, pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. 3 hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah panitia 6 ini. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia menyalonkan diri. Lalu ia menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Utsman, Ali, dan Abdurrahman. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, di antaranya yaitu kodifikasi Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan menyeragamkan bacaan Al-Quran berdasarkan masukan dari para sahabat. Hasilnya terbentuklah Mushaf Utsmani. Yang selanjutnya, membangun masjid. Khalifah Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang selanjutnya, membentuk angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan membentuk angkatan laut pertama dalam sejarah Islam, dan yang terakhir, memperluas wilayah Islam. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang sekarang itu Istanbul. Berikut ini peta pendistribusian Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Selanjutnya yang terakhir, khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Ia telah ikut bersama Rasulullah SAW sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah dan tinggal di rumahnya. Ia masuk Islam ketika usianya sangat muda dan termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan pria. Selanjutnya pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah atau tahun 655 Masehi. Pengangkatannya dilakukan secara terbuka di Masjid Madinah melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga Ali terpilih secara aklamasi. Pengangkatannya tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Damaskus saat kekhalifahan Utsman bin Affan yang menganggap Ali bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yaitu penegakan hukum. Ali bin Abi Thalib melakukan penegakan hukum secara masif. Selanjutnya pergantian pejabat. Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat yang dianggap korup dan tidak adil, seperti pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya pembenahan keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Ia menyita harta pejabat yang diperoleh secara tidak benar dan menyimpannya di Baitul Mal untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya pengembangan ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan untuk menyebarluaskan ilmu. Ia juga memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Dan yang terakhir pembangunan. Ali bin Abi Thalib berhasil membangun kota Kufah yang menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah sebagai khalifah keempat Islam selama 5 tahun, yaitu dari 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib penuh dengan pergolakan dan cobaan diantaranya, yaitu perang saudara antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Selanjutnya perang Jamal yang terjadi karena pemberontakan Tolha, Jubair, dan Aisyah. Perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase atau takhim. Munculnya golongan Al-Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berhasil mencapai beberapa prestasi selama masa kepemimpinannya. Di antaranya mengganti pejabat yang tidak cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa, membangun kota Kufah. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Al-Khawarij, pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dan yang terakhir ini adalah peta perpindahan ibu kota Madinah ke Kufah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan dari materi ini yaitu Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin yang adil, bijaksana, cerdik, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin pengganti Rasulullah dalam berjuang menegakkan Islam dan mengatur kehidupan kaum muslimin. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang pantas ditiru dalam pribadinya. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Khulafaur Rasyidin dapat membantu mengenal identitas dan memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan peradaban Islam terbentuk. Sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin adalah amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.